Halo teman-teman Menti, selamat datang semuanya. Nama aku Kenny dari Customer Success Simi CV. Dan untuk video kali ini, sesuai sama request-nya dari tim Pusat Karir UIN ya, dan juga selaku pihak perwakilan dari Simi CV nih, buat yang belum tahu teman-teman, Simi CV itu adalah partnernya portal karir untuk UIN ya. Jadi tempat kalian melakukan mentoring itu namanya Simi CV ya teman-teman ya, buat yang belum tahu. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas nih, sebenarnya apa-apa aja yang perlu dilakuin pas teman-teman itu udah jadi menti. Nah, jadi kan pertama, of course, kita masuk ke websitenya dulu ya. Itu untuk websitenya, aku yakin nanti di tempat kalian registrasi itu juga udah diinfokan sama Mbak Widya dan juga tim Pekan Konseling ya. Tinggal diikutin aja teman-teman. Tapi intinya kalau kalian udah tahu websitenya itu di mana, kalian tinggal klik masuk nih. Nah, kalau teman-teman yang belum pernah bikin account di Simi CV, itu tentunya perlu bikin dulu ya. Cara bikinnya gimana nih? Ini di atas ada ketik untuk pencari kerja atau untuk menti. Di bawah juga sama ya, pencari kerja untuk menti, tinggal diklik aja. Nah, teman-teman tinggal isi nih ya, teman-teman tinggal apa namanya? Teman-teman tinggal isi aja untuk data dirinya teman-teman itu tingkat pendidikan, jurusan kuliah, email dan lain sebagainya. Nanti kalau misalnya udah masuk, itu tampilannya bakal seperti ini, teman-teman. Jadi ini aku langsung praktekin aja ya karena ini kan tujuan video ini kan untuk demo ya, teman-teman ya. Jadi ini tentunya aku pakai account tes yang sudah dibuat nih, testvisitor@simicv.com ya. Jadi portal karir portalnya SimCV itu tampilannya seperti ini. Nah, di sini bisa ngapain aja ini teman-teman bisa eksplor sendiri ya. Kalian tuh bisa lihat loker, ada perusahaan, udah gitu juga program bimbingan tentunya ya, ada masterclass, artikel-artikel pekerjaan ya. Pokoknya intinya semuanya itu kalian bisa eksplor sendiri, tapi karena untuk purpose-nya kali ini hanya untuk membicarakan mengenai program bimbingan atau pekan konseling, makanya fokus aku di video kali ini hanya ke arah situ aja ya teman-teman ya. Jadi mohon maklum kalau misalnya perlu dibuatkan video untuk fitur-fitur yang lain tuh silahkan request aja ke tim pusat karir ya. Nah kalau udah masuk itu kalian mesti ngapain sih? Jadi ada beberapa fitur yang aku mau encourage kalian untuk lengkapin ya. Yang pertama itu profil bimbingan saya. Nah ini jadi basically ini profil yang nantinya tuh bakal dilihat sama para mentor-mentornya nih teman-teman ya, para konselornya. Jadi ibaratnya kalian tolong diisi nih dari sisinya nama-namanya segala macam karena kan profilnya memang ada dua ya teman-teman dan ini sengaja gitu. Kalau yang ini hanya untuk konseling saja. Tuh, kalian juga bisa pilih keahlian konseling itu kalian tuh maunya yang mana ya, ringkasan profilnya kan itu kalian tuh apa, goalnya kalian itu apa, keterampilannya apa. Dan ini again karena profilnya ada dua teman-teman, kalian tuh make sure kalau misalnya profil yang ini tuh dipakai hanya untuk ngomongin mengenai pekan konseling. Jadi kalau ditanya ringkasan profilnya apa, ya profil kamu yang ada hubungannya sama pekan konseling atau konseling secara umum ya teman-teman ya. Jangan kalian bilang saya adalah lulusan dari sarjana ekonomi atau apa gitu ya, maksudnya kayak nggak ada hubungannya. Kalau misalnya kita ngomongin profil secara general kan kalian bisa ke profil saya nih. Nah, udah gitu kalian bisa masukin di sini ya. Tapi ya of course kalau misalnya ada juga kan orang yang nggak mau ribet ya teman-teman ya, tinggal di copy paste aja itu juga silakan ya. Tapi intinya yang ini tuh profilnya tuh lebih ke arah ke pekan konseling teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan dari profilnya ini juga kita bisa lihat tuh program bimbingan yang udah selesai dari menti yang ini tuh kira-kira ada apa aja ya. Jadi program bimbingannya kelihatan ya. Dan kalau kalian ngecek ke profil saya ini kan of course kalian nggak bisa lihat ya. Tuh, lihat nggak ada kan ya. Ya, ini memang fungsinya kalau yang profil ini tuh fungsinya tuh lebih ke pencarian kerja teman-teman. Kalau yang ini tuh fungsinya tuh buat mentoring. Makanya ini kelihatan tuh ya program bimbingannya kapan mulainya, kapan selesainya itu kelihatan di sini. Jadi memang profilnya itu sengaja terpisah. Silahkan teman-teman lengkapin ya. Nah kalau profilnya udah selesai, nextnya itu ngapain? Nah ini kita step by step ya teman-teman ya. Pertama itu kita cari program bimbingan. Nah ini program bimbingan kan kita tes ada counseling with UIN, ada tes program counseling untuk mentor dan lain sebagainya ya. Kalau misalnya ini kita klik, itu detailnya keluar di sini teman-teman. Ada ibaratnya goalnya tuh apa. Ini kan again ini cuma tes ya teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumin tanggal daftarnya kapan, tanggal mulainya kapan, programnya udah berakhir atau belum, semuanya itu kelihatan ya. Tentunya nanti kalau misalnya kalian pas join, itu kan aku yakin dari tim perwakilannya dari tim Pekan Konseling pasti udah tahu kan, udah dikasih tahu nama programnya, itu kalian tinggal join aja teman-teman. Karena untuk daftar program bimbingan, kalian sebagai menti itu nggak bisa ngapa-ngapain, jadi cuma bisa daftar ke program yang sudah dibuat. Dibuatnya sama siapa? Dibuatnya sama admin yang dari anak-anak Pekan Konseling ya. Jadi kalau programnya ada tinggal join, kalau misalnya nggak ada ya nggak bisa join
mesti diinfoin ke mereka gitu teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian udah join, tampilannya bakal tulisannya seperti ini ya, sudah tergabung, kalian udah nggak bisa klik apa-apa lagi, udah tinggal langsung mulai aja. Kalau misalnya udah berakhir, programnya itu masih berakhir, dan tentunya kalau misalnya masih available, itu ada tombol untuk coba untuk bergabung teman-teman. Dan nanti setelah kalian udah coba untuk bergabung, itu dari tim admin itu mesti approve dulu. Kalau kalian sudah di-approve, baru kalian itu masuk dan nanti akan dapat emailnya teman-teman. Ya, jadi step yang pertama ingat ya, step pertama itu join ke program bimbingannya, jangan lupa. Nah, yang kedua itu habis Kak Kenny udah masuk, sekarang itu kita ngapain ya? Ini nanti langsung mentoringnya datang sendiri. Oh, nggak gitu ya, teman-teman ya. Jadi kan memang apa ini platform. Ya, platform kan perlu user ya, teman-teman ya. Ini bukan apa namanya? Bukan pertunjukan sulap nih, teman-teman ya. Jadi, setelah kalian itu udah masuk, join pertama itu cari programnya kan udah selesai ya, udah masuk teman-teman. Udah sampai tombol nih hijau begini. Next-nya yang kedua itu cari mentornya, teman-teman, ya. Jadi kalau misalnya kalian itu mau ngelakuin kalian itu mau melakukan apa namanya? Kalian itu mau ngelakuin yang namanya itu mentoring, kalian mesti cari mentornya dulu teman-teman ya. Kalau nggak nanti gimana cara mentoringnya? Karena memang video call itu hanya bisa dilakukan apabila kedua belah pihak itu sudah terhubung satu sama lain ya teman-teman ya. Jadi ingat, kalau misalnya kalian belum connect, itu artinya kalian nggak bisa video call. Kalian nggak bisa video call ya artinya kalian nggak bisa konseling. Ya, jadi itu tujuannya kenapa itu kalian itu mesti connect duluan. Ya, ini again aku pakai contoh. Kalau misalnya kalian itu belum connect, kalian itu tinggal klik ini ya, undang berkoneksi. Sorry, ya, undang berkoneksi. Nah, ini harusnya connect ya teman-teman ya. Eh, ya, tapi mungkin karena ini kan aku pakai account demo ya, jadi mungkin modulnya belum paling terupdate, jadi itu mohon dimaklumin. Tapi kalau misalnya kalian udah connect nih ya, kalian udah connect itu kelihatannya tuh kayak begini teman-teman. Tuh, tes counselor udah gitu tuh. Udah connect tuh, kalian bisa kirim pesan ya. Kalian itu bisa kelola koneksi, ya simpan mentornya itu juga bisa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian itu udah connect, ya kalian udah connect nih ya, dan pas kalian connect itu siapa yang approve? Yang approve itu tentunya orang yang kalian ajak untuk berhubungan ya. Jadi kalau ini tes konselor ya dia yang mesti approve, bukan admin loh ya. Kalau yang ini admin tidak ganggu gugat ya. Jadi kalian connect, kayak contoh kalian itu connect sama temen di Facebook gitu ya teman-teman ya. Mereka kan mesti approve dulu tuh, baru kalian tuh bisa ngobrol. Konsepnya sama teman-teman ya. Nextnya itu juga kalau kalian nggak mau ribet, aduh ini apa namanya ini mentornya banyak banget, ya udah kita coba deh programnya juga banyak banget, ya udah kita coba filter. Let's say kalau misalnya kita filter dari counseling with UIN ya, ini tiga-tiganya ada berarti tiga-tiganya mentor. Ya, dan nextnya itu kalau misalnya ya, dan nextnya itu kalau misalnya ada ya kalau misalnya kalian itu misalnya klik nih di sini nih counseling with UIN, kalau misalnya itu profilnya keluar semua tuh berarti akhirnya semuanya ini masih mentor di program yang sama ya teman-teman ya. Jadi mentor di program yang sama. Jadi ini filternya bisa dipakai untuk memudahkan. Tapi kalau programnya hanya satu ya kalian nggak usah pusing-pusing gitu. Ya, udah gitu kalau kalian klik yang tadi, itu kalian juga bisa lihat tuh di profil mentornya tuh keahlian konselingnya apa, jam ketersediaannya itu jam berapa, ya. Udah gitu keahliannya itu apa. Jadi ibaratnya informasinya di sini kelihatan, ya. Udah gitu juga kalau misalnya kalian mau booking nih 9 November jam 1 siang ya. Udah kita booking. Ya, mentor akan diberitahukan segera. Ya, kalau kalian udah klik ini udah nggak bisa diklik lagi teman-teman. Jadi teman kalian yang lain itu udah nggak bisa book di jam dan waktu yang sama ya. Nah, udah gitu setelah kalian booking, kalian ngapain? Nah, kalian cek ke sini nih. Kalian cek ke kelola meeting, teman-teman. Ya, kalian bisa lihat yang tadi jam 1 siang kan ya. Jam 1 siang itu, nah ini ya teman-teman ya. Ini yang kita filter dari yang paling baru nih. Ya, kita filter dari yang paling baru nih. Apa namanya? Oh sorry, kita yang ini ya, sorry, ini beda. Yang ini teman-teman, 9 November jam 1 siang ya. Kan kalian kita tadi kirim yang ini ya. Nah kalau udah begini, udah apa namanya dari sisinya mentor itu udah tinggal approve aja teman-teman. Ya dari sisinya mentor itu udah tinggal approve aja. Nih aku kasih lihat ya. Nih aku login sebagai mentor nih sekarang nih.
Oh, sorry, sorry. Jadi kalau untuk yang ini, untuk jam 1 siang, ini artinya kalian tuh udah nggak perlu, mentornya itu udah nggak perlu di-approve, teman-teman. Ya, mentornya itu udah nggak perlu approve lagi, karena semua schedule yang ditaruh sama mentor, itu otomatis itu kita asumsi kalau misalnya mentornya itu bisa hadir ya. Kalau misalnya mereka nggak bisa hadir ya, itu tanggung jawab dari mentor untuk menghilangkan schedule-nya tersebut. Jadi kalau kalian itu udah lihat nih di sini ya, untuk kelola meeting yang tadi nih, yang tadi itu kan yang jam 1 siang di 9 November ya. 9 November jam 1 siang. Kalau ini udah ada di sini, itu nanti 9 November jam 1 siang, teman-teman itu tinggal klik aja ini linknya. Nah, ini nyampe kan? Ini nyampe ke chat box-nya nih, ya, icon yang ada di sini, teman-teman. Nah, kalau udah sampai ke sini, teman-teman bisa bisa either kalian kirim pesan secara teks, tes 1 2 3 misalnya ya. Ya, ini dari sisi mentornya mereka bisa baca, teman-teman. Ya, dan juga kalau misalnya kalian mau schedule untuk meeting yang lain ya, untuk meeting tambahan itu juga bisa dari sini ya, icon kalender nih teman-teman ya, icon kalender. Nah, ini kalau mau attach gambar atau misalnya video, dan yang terakhirnya itu untuk video chat ya teman-teman ya. Jadi kalau yang ini tuh kalau kita klik itu untuk video chat. Nah, apa namanya, kalau buat video chat ini jadi kalau untuk backgroundnya, mohon maaf ya teman-teman ya kalau backgroundnya agak disruptif nih. Tapi intinya kalau buat backgroundnya kurang lebih seperti ini. Dan kalau untuk video chat itu gampang banget ya teman-teman ya. Kalau dilihat di sini, kalau kita klik yang sebelah kiri ini hanya untuk audio aja ya, hanya untuk audio saja. Kalau kita klik yang ini bisa buat audio dan juga video ya. Jadi ibaratnya nanti mentoringnya tuh bakalan kelihatan kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, nanti kalau misalnya ada mentornya, tentunya kotaknya jadi dua. Udah, itu aja, kalian nggak usah pusing-pusing. Ini buat share screen. Tapi kalau misalnya nggak butuh ya nggak perlu dipakai ya teman-teman ya. Dan juga kalau misalnya kalian mau teks juga bisa pakai hal yang ini, hal yang sama ya. Tes. Kalau misalnya kalian sudah selesai, kalian tinggal klik leave aja. Udah, kalian balik lagi kan ya. Ya, kalian balik lagi ke homepage-nya tadi. Ya, jadi kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Jadi sistemnya itu, jadi kalau aku coba ringkasin, yang pertama join dulu ke programnya, ya, join dulu ke programnya. Udah gitu yang kedua cari dulu mentornya gitu. Kalau misalnya kamu udah cari mentornya, ya kamu coba connect, ya kamu coba connect. Kalau misalnya udah connect nih, artinya tuh bakalan kelihatannya kayak begini teman-teman ya. Apa namanya, di sini tuh tombolnya tuh kelola koneksi, karena kan kalau misalnya belum connect, apa yang mau dikelola kan ya. Ya, jadi yang kedua itu udah connect. Nah, kalau misalnya udah connect, ini kita bisa lihat nih, kalau ini mentor disimpan ya, ini optional ya teman-teman ya. Kalian mau, let's say kalau kalian punya mentor favorit, udah gitu kalian mau simpan itu silakan ya. Udah gitu kelola koneksi ini juga self explanatory ya. Ini cuma kasih lihat aja kalian itu udah connect sama mentor yang mana aja, udah gitu di program yang mana, udah gitu kayak koneksinya itu, connectednya itu kapan, dan lain sebagainya ya. Nextnya itu kelola meeting. Ini juga apa namanya, ini hanya lebih ke tracking saja ya teman-teman ya. Kalau mau setup meetingnya itu nggak bisa langsung dari sini, tapi kalau kalian mau setup meeting, kalian itu caranya itu kalian cari mentornya dulu, kalian klik profilnya, kalian kirim pesan ya, baru either kalian itu pakai tombol yang kalender ini ya, kalian pakai tombol yang kalender buat request meeting ke mereka. Kalau yang ini tuh butuh di approve ya sama mentornya ya teman-teman. Atau kalau kalian nggak mau ribet ya, kalau kalian nggak mau ribet, tentunya kalian ke profil mentornya. Udah gitu kalian tinggal book aja nih ya waktu yang ada di sini teman-teman ya. Jadi kalau kalian udah book, itu bakalan langsung masuk ke ini, bakalan langsung masuk ke kelola meeting. Ya, kalau udah masuk ke kelola meeting, itu otomatis mentornya tuh juga bakalan ngedapat notifikasi. Oke, ini ada yang ngebooking untuk meeting sama untuk counseling sama saya ya di jam sekian gitu ya. Jadi mereka tuh udah tahu nanti ekspektasinya buat kedua belah pihak ya, di tanggal 9 November jam 1 siang itu dua-duanya itu bisa join ya. Ini kan sama-sama udah dewasa ya teman-teman ya, udah nggak ada yang perlu kayak disuruh-suruh lagi ya. Tolong disediakan waktu gitu, jangan nanti bilangnya oh udah itu udah di tanggal 1 itu saya lupa nih. Nah, kalau itu kan kasihan mentornya ya teman-teman ya. Dan dari pihak mentornya pun kita itu juga melakukan kita udah infokan hal yang sama gitu loh. Jadi kalau untuk pas mentoring itu jangan sampai nanti nggak datang ya. Kalau udah dilihat schedule-nya jam 9 November tanggal 1 jam 1 siang ya. Ini kan waktunya itu mentornya udah pilih gitu loh. Jadi ibaratnya dari sisi mentornya pun udah nggak ada bilang, oh aku nggak bisa datang berhalangan lah. Ini yang nge-setup itu mentornya langsung teman-teman. Ini bukan admin, bukan dari sini CV, waktunya itu yang pilih mentornya ya. Jadi udah jelas nih.
Ya, kalau udah dipilih kalendernya, nanti kalau kalian udah tanggal 9 November jam 1 siang, again, kalau belum itu ya nggak perlu gitu, teman-teman. Udah tanggal 9 November jam 1 siang, kalian klik. Ya, kalian klik online, link. Ya, udah gitu dari sini kalian itu, ya kalau kalian mau cek dulu nih, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk mentoring, misalnya ya. Ini kalau misalnya di 13 November jam 1 siang, eh, kalian penasaran nih, ini mentornya udah di platform atau belum ya? Kalian mau ngecek dulu, itu silakan. Ya, itu silakan ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya dia udah di platform, nah kalian tinggal klik ini aja, tombol buat video ya. Ya, tombol buat video ya teman-teman ya. Udah gitu kita tinggal ini tinggal connect. Nih ya, connect ya teman-teman ya. Again, mohon maaf kalau backgroundnya agak distracting. Kalau misalnya kalian mau audio doang, itu klik yang audio doang. Kalau mau yang audio sama video, itu juga tinggal klik yang di tengah. Dan kalau yang terakhir itu untuk share screen ya teman-teman ya. Dan juga untuk tombol yang ini tuh bisa dipakai untuk kirim pesan secara teks ya. Nah, udah gitu kalau teman-teman itu nggak mau pusing ya. Jadi ini aku kasih lihat langsung ya. Jadi pas kalian itu connect sama mentornya, nih ya, apa namanya? Kalian lagi di dalam ruangannya ya. Kan tadi kan kalian kalau kalian ingat itu kalian udah klik tombol yang video untuk bikin video call. Kalau kalian udah di dalam ruangannya, itu kalau kalian balik lagi ke profil kalian, nih, kalian lihat ya, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk mentoring? Itu kan tadi kalian yang kirim kan. Nah, di bawahnya kalian lihat juga, visit this link to join my video chat. Nah, ini link yang nantinya akan kelihatan juga sama mentornya, ya. Ya teman-teman ya, ini bakal kelihatan sama mentornya dan ini eh, terbuat secara otomatis ya. Kan kalian kan nggak ngetik apa-apa kan ini kan tiba-tiba linknya keluar gitu loh. Jadi ini akan terbuat secara otomatis. Kalian nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal klik tombol video ini aja ya. Ntar kalian udah join ke sini, tampilannya kayak begini ya, tampilannya kayak begini. Udah gitu nanti dari mentornya juga sama. Mentornya kan ngelihat link ini mereka klik dong. Ya udah, mereka bakal masuk ke ruangan yang sama gitu loh teman-teman. Udah gitu tinggal dilakuin mentoring aja. Dan kalau udah selesai tinggal ditutup. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu sama yang terakhir ini biar biar apa namanya? Ini biar convincing juga nih teman-teman nih dari sisinya aku itu eh aku kasih lihat nih dari sisinya mentornya itu seperti apa ya. Nih, dari sisi mentor nih. Tuh, kalian lihat kan ini dari mentor yang tadi ya, teman-teman ya. Tes 1 2 3, visit this link. Apakah Bapak Ibu sudah siap mentoring? Visit this link. Itu kalau aku klik, tampilannya juga sama, teman-teman. Tuh, udah di ruangan yang sama ya. Jadi ibaratnya itu yang harus kalian lakuin. Jadi yang pertama itu cari program bimbingan, yang kedua itu cari mentornya ya. Kalau of course ini kan dari platform mentor itu cari menti. Ya, yang ketiga itu kalian tuh mau kelola apa namanya? Yang ketiga pas kalian udah connect, itu kalian mau coba setup meeting dulu. Kalian pilih dulu slotnya mereka ya. Ya, kalian pilih dulu nih slotnya mereka nih ada yang mau jam berapa. Udah gitu di saat udah pilih itu nanti di hari yang kalian udah pilih ya. Jadi kayak yang 9 November jam 1 siang kalian datang, kalian chat ke mentornya ya. Udah gitu kalian jangan lupa klik tombol video yang ada di bawah. Atau kalau kalian mau ngechat dulu ya, either dari sini atau mungkin kalian itu kenal sama mentornya via WhatsApp, itu dipersilahkan. Tapi intinya konseling itu bisa dilakukan langsung dari platform CV dari awal sampai akhir ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga video hari ini itu ngejelasin. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada yang masih belum jelas, silahkan tanya ke Mbak Widya ya. Thank you teman-teman.